Pods, podcastnya Great Borneo. Hai. Hai. Udah kayak YouTuber aja deh. Iya. Setelah kita vakum ya? Kita vakum sekitar 2 minggu. 2 minggu ya? Iya 2 guys. minggu vakum karena kita berdua ulang tahun. Hostnya ulang tahun. Iya, jadi selama 2 minggu ini kita sibuk sama ulang tahun ya, gitu. Ya, Ulang ya. tahun kita berdua. Ulang tahun spesial lah, nggak mungkin diganggu. Tapi kita beda berapa tahun sih? Gue masih 17 tahun. Lu? gue 12 tahun. Wow, 12 tahun sisanya atau apa? Jadi hari ini kita ngobrol dengan seseorang yang jadi panutan kaum kaula muda. Ya, bener banget. Ini judulnya karyawan terteladan, terbaik, terpintar. Ternya tuh Telkom kalau Regional dijadiin CV itu panjang gitu ya. Iya. Telkom Regional 6 2020. 2020 until berapa tuh belum tahu. Nggak tahu, kayaknya sih juara bertahan ini orang Amin. gitu ya. Amin. Jadi kenalin dulu. Kenalin dulu ya. Hai. Ini Hai Mbak dia. Lena, hai. Coba kenalin dulu dong. Kenalin gue Agung. Gue Officer 3 Command Control Management di Base Planning Performance di BPP. Berarti unit BPP. BPP. Di unit BPP itu apa sih? Secara overall di unit itu ngerjain apa? Banyakan sih kan gue di bawah performansi ya, jadi gue banyak ngelaporin tentang performansi mingguan. Performansi iya, perusahaan performansi ini perusahaan. berarti ya? Telkom Regional 6. Regional 6 ya. Nah, ini tuh katanya selain dia sebagai karyawan, dia tuh juga sebagai CTO gitu. CTO nih CTO kayak Pak Herlan setara Pak Herlan ya. CTO Telkom Indonesia Pak Herlan Wijanarko dan CTO. Wah gila sih, setara guys. Setara ya. Nah, jadi kalau misalnya gambaran umumnya, bener nggak sih nih kalau CTO itu adalah kayak semacam leadernya Chief Technology Officer Ignite Amuba Management Regional 6 gitu ya? Iya, benar. Itu tuh ngapain sih? Sebenarnya tugasnya agak nggak jelas, cuman sekarang di Telkom Regional 6 itu semangat-semangatnya lagi inovasi ya. Jadi kayak CTO itu tugasnya yang ngebawain beberapa developer gitu. Terus kita bersama-sama membantu proses bisnis agar menjadi digital. Gitulah semangatnya gitu. Berarti bapaknya developer gitu ya? Iya. Berarti selain sebagai officer, punya officer lagi di bawahnya. Benar, gue punya officer lagi. Kayak semacam ada perusahaan gitu ya di bawahnya ya? Menarik nih. Jadi Instrumen mengelola orang-orang itu berarti orang-orang yang tadi yang bisa develop atau lu juga bisa ngoding sebenarnya. Iya, gue juga bisa ngoding. Jadi kayak mereka tuh teman-teman yang memang awalnya masuk itu belum mateng. Jadi kayak mereka tuh emang masih ya kita nyarinya Berarti lu yang masak dia jadi matang. ya, gue yang masak gitu. Jadi mereka yang belum mateng, kita matengin di sini sambil kita mencoba. Ya, intinya kan kemarin tuh soalnya carinya yang murah-murah lah, yang murah, tapi bisa dimatengin. dimatengin Ya, gitu ya. gitu. Punya potensi. Nah, karena menarik sih dengan apa ya, orang-orang tuh nganggap inovasi itu ya arah-arahnya digital gitu. Ya jadinya tetap butuh developer dan lu jadi sebuah solusi di kantor ini jadinya gitu ya. Kita enabler, katalisator, integrator sih gitu kan ya. Udah, Tor-tor pokoknya ya, tor-tor lah. Artinya Tor gitu ya. artinya semua unit mencari Agung. Iya. Semua unit bergantung sama Agung. Semua unit kayak tiap hari tuh Agung mana, Mas Agung mana gitu kan nih. Ini agak heran gitu ya, Agung sebagai karyawan, sebagai CTO dan sebagai teman bermain gitu ya. Kayak tiga-tiganya tuh balance gitu, kayak ini orang tidur apa enggak gitu kan, karena orangnya on time banget. Kita aja ngurusin ya di kerjaan kita aja tuh kayak aduh capek pulang kantor gitu. Lu masih bisa membagi ini tuh gimana? Iya. Sebenarnya itu semua Berkat tergantung Allah pada betul sekali Dap. Jadi sebenarnya itu semua adalah passion. Kalau lu passion, lu pasti akan membuat waktu luang lu menjadi sesuatu yang lu kerjakan itulah gitu. Berat kalau ngomong Soalnya gini loh, soalnya sebagai karyawan dan sebagai teman gitu ya. Kalau di kantor oke lah, on time ya kan jam 8 dateng gitu kan, pulangnya tapi nanti tengah malam gitu ya, itu kan karyawan ya gitu. Tapi sebagai temen nih juga on time-nya tuh kebangetan gitu. Kita kalau main nih, kalau ngumpul bilang di grup, guys kita makannya kesini Jam 8. jam 8 gitu. Tapi sama Agung dijapri lagi, Gung kita ngumpul jam 9. Jadi kita spare waktu 1 jam buat anak-anak yang sering telat, termasuk kita. Iya. Agung khusus pengecualian jam 9 karena dia bakal datang on time. Iya, karena kalau misalnya jam 8 dia datang 7.58 gitu ya. Dia spare 2 menit untuk parkir guys. pas masuk kafenya tuh literally jam 8. Gila. Jadi kadang kalau ngumpul sama Agung tuh kayak nggak enak gitu ya. Pokoknya harus mandi cepet. Nggak bisa bilang OTW tapi gitu padahal ya? belum OTW gitu. Bener-bener harus OTW, ojo tekan wae. Ojo tekan wae. Bener gak sih Gung? Ojo tekan ya betul.
Gila, salut sih sama Agung. Gimana sih Gung kayak kiat-kiatnya gitu? Itu sih sebenarnya kebiasaan sih, kayak kalau lihat waktu misalnya kayak waktu jam 8 ya, terus kayak kalau misalnya telat tuh kayak nggak enak aja sih gitu, nggak enak doang sih sebenarnya. Ya ngumpulnya ya kadang kayak apa ya, bukannya nggak enak sih, cuman memang otak kita aja udah kayak nungguin ada yang di sana dulu baru kita Baru datang jalan gitu gitu. ya. Kalau kan? kalau datang pertama tuh kayak Apa gitu kayak kayak yaudah lah. awkward gitu dan selalu ada Agung penyelamatnya kan datang Iya. pertama. Dan itu nggak terjadi cuman saat ini doang. Dari dulu juga selalu kayak gitu. Dari Jadi kuliah, kayak kayak dari SD, dari SD itu kalau misalnya kita kayak ngumpul kemana gitu pasti ada yang pasti gue selalu datang pertama, terus kayak teman-teman gue baru datang gitu. Wah ini didikan Tapi itu- berhasil nih, ini Didikan. didikan nggak berhasil orang tua gini nih. Waduh, tapi balik lagi tadi, ini bicara masalah disiplin gitu. Center apa ya, semua orang tuh ke Agung sekarang gitu, karena Nggak semua orang tuh literally sampai FVP pun ke Pak Rut gitu ya. karena memang ya tadi kemampuan dia sebagai CTO of Ama Ignite yang tadi, yang dimana tadi udah disinggung juga bahwa di kantor kita ini lagi semangatnya inovasi gitu. Bisa ngebalance ini semua itu gimana, Bang? Ya ngatur waktu lah, ngatur pikiran lah, segala macem. Pertama yang kalau lo bilang center of unit gitu ya, gue ya sebenarnya itu kayak lebih gue tuh punya mungkin kayak dipercaya atau gimana ya. Tapi sebenarnya gue tuh dari dulu tuh suka teknologi, jadi kayak memang sering aja baca-baca teknologi dan mungkin ilmu itu sekarang berguna gitu, dan mereka mencari itu, dan gue mungkin bisa menjadi penasihat yang baik atau saran yang bagus untuk mereka gitu lah, seperti itu. Nah kalau untuk yang masalah balance kerja sih sebenarnya tadi ya, kalau gue kan CTO emang gue passion di bidang teknologi, jadi kayak waktu itu gue kerjain di luar jam kantor, emang harusnya gitu. Jadi kayak harus, ya namanya orang inovasi itu harus berani buang waktunya dari lebih dari 100% gitu. Jadi kayak ya lu harus berani apa yang lu kerjakan dan apa yang lu passion gitu di luar jam kantor lu. Berarti Kayak gitu sih. mengerjakan di luar jam kantor dengan sukarela adalah passion gitu ya? Menurut gue karena gue suka sambil belajar, karena gue juga pengen ngejar pendidikan lebih tinggi lagi, jadinya ya Aduh, menurut gue itu suatu ini sih, kalau kita ngeliatnya jangan sampai jadi negatif, tapi satu yang positif lah kita ambil, bisa belajarnya gitu. Mungkin terlalu bijak ya, maaf ya, terlalu bijak. Anda kalau pulang kantor ngapain saya tanya? nonton YouTube bos. Aduh, memang beda sih. Fun juga penting loh, fun juga penting, nggak harus Iya, kayak belajar terus gitu ya. Tapi kayaknya maksudnya menjadi developer adalah sesuatu hal yang fun buat lo. Mungkin kalau buat Davi itu YouTube, nonton YouTube Iya. gitu. Kalau lo berarti emang itu Iya, adalah bagian. sesuatu Iya, fun gitu ya. Wah, iya. Tapi ya kita mungkin lu udah terbiasa dengan si apa? Ya perkodingan titik koma bla bla bla. Yang kalau koma sedikit beda itu Error. gitu kan. Ya kita mungkin nggak terbiasa akan hal itu, Iya. dan bahkan kayak Yang gue tau cuma ping doang, ping enter. bot aja nggak tahu. GIF tahu nggak? Oh tahu ya, ada sedikit lebih baik lah. Cuman gini, tadi banyak orang sebenarnya mau berinovasi gitu, mau mungkin keluar dari zona yang nyaman di sebuah unit itu, karena memang mau melakukan perubahan gitu. Karena mungkin kayak gini nih, kita dulu masuk sebagai anak baru, mungkin lu juga ngerasain gitu, masuk di suatu unit yang baru, ya itu udah ada proses yang berjalan kan di situ, udah ada skema bisnis yang berjalan gitu. Cuman kita sebagai anak baru waktu itu merasa ini ada yang kurang nih di sini nih, menurut kita. Apalagi karyawannya di sini tuh sedikit gitu ya, kayak satu unit tuh paling kayak cuma satu SM, satu manajer, 2 officer mungkin paling banyak ya. Syukur-syukur kalau ada officernya gitu. Tapi gimana cara lu gimana cara lu meyakinkan gitu orang kayak kita harus melakukan inovasi nih, melakukan perubahan bisnis ini nih. Gimana? Karena kan di sisi kita sebagai officer karyawan ya kita belum bisa ngambil keputusan, tapi bisa memberikan saran kan ke atasan. Gimana cara mengkomunikasikannya ke atasan kalau ini tuh ya kita harus berani melakukan perubahan ya. Jadi gue cerita dulu sedikit ya. Jadi dulu tuh beberapa minggu lalu lah, gue tuh dapat Nodin gitu, surat suruh ikut pelatihan leadership, bukan
Nah, terus di leadership itu bagus banget materinya. Jadi salah satu yang gue highlight itu adalah lu punya 3 area yang lu bisa kuasai. 3 area dalam diri lu. Jadi area putih, area abu-abu, sama area hitam. Area hitam itu adalah area yang lu nggak bisa sama sekali pengaruhi atau lu otak-atik lah gitu. Dan juga area abu-abu yang bisa lu pengaruhi. Ada area putih yang lu bisa kendaliin. Nah, misalnya kayak area hitam itu adalah lu nggak bisa ngubah sifat bos lu. Ya gitulah adanya gitu lah, lu harus terima gitu. Nah itu adalah area hitam. Area abu-abu itu adalah nggak bisa diubah tuh. Nggak bisa, itu nggak bisa diubah, udah gitu lah pokoknya. Itu udah. Nah area abu-abu ini karakteristik bosnya ya. Betul, iya. Area abu-abu itu adalah area yang bisa lu pengaruhi. Misalnya kayak lu kasih tugas sama bos lu, kerjain A, B, C, D. Nah lu bisa bilang, Pak bagaimana kalau misalnya sebaiknya kita dikerjain oleh berdua. Misalnya gua A, B, lu B, C, lu C, D gitu ya. Nah itu lu bisa pengaruhi, itu area abu-abu. Area putih itu adalah area yang lu bisa kontrol sepenuhnya. Misalnya kayak bagaimana cara lu ngerjain, terus bagaimana cara lu membagi waktu dan segala macam. Nah itu lu harus tahu 3 area itu. Nah jadi percuma lu ngeluh juga sama bos lu gitu kan. Dan apa-apa yang nggak bisa lu kontrol. Ya lu fokusnya di 2 daerah ini, daerah putih sama daerah abu-abu. Nah itu sih. Jadi semenjak itu gue pikir, jadi kayak gue cuma bisa ngasih saran dan ngerjain gitu doang. Nggak ada lagi yang lain gitu. Nah karena itu di level mungkin kita sebagai officer ya kita cuma bilang, Pak mungkin kita ngelihat ada sedikit hal yang bisa kita improve gitu, mungkin dengan ini gitu. Cuman mungkin kita nggak bisa melihat apa yang dilihat bos kita kali. Benar. Yang kayak tadi itu lu bilang gitu. Kita melihat dari sisi putihnya gitu, tapi bos kita mungkin helikopter view-nya itu lebih tinggi mungkin. Mungkin ada yang kita tahu, bos kita nggak tahu, dan ada bos kita yang tahu dan kita nggak tahu. Benar. Gitu. Berarti kayak balik-baliknya lagi sebenarnya komunikasi ya, gimana caranya ngomong sama bosnya juga ya gitu. Iya, lu sampaikan aja. Mungkin kayak kalau bener ya kata orang kalau lebih baik minta maaf daripada minta izin. Karena itu mah kalau semua yang mau beli sepeda daripada banyak. Oh gitu ya. Nah kan berhasil kan? Nah iya berhasil. Jadi kayak lu memang kayak kemarin gue pernah gitu. Jadi gue nggak pernah minta izin kayak misalnya gue waktu itu berlaporan. Jadi kayak suatu laporan yang unik dan mungkin belum pernah terjadi gitu ya. Dan laporan itu nggak pernah dilakukan oleh regional, tapi gue coba approach dan itu respon positif sama para atasan. Dan itu gini ya, ada cara baru untuk melihat perkembangan bisnis kita kayak gitu. Berarti selain memang mengkomunikasikan, salah satu cara komunikasi mungkin dengan memberikan bukti kali. Iya, bukti, inisiatif sih. Kayak dikerjain dulu gitu ya. Gitu. Jadi udah hasilnya, baru nih Pak, ini gini. Jadi gitu masalah terima apa enggak, urusan lain lah. Nanti kalau misalnya yang penting ngerjain aja dulu. Selama itu positif kan nggak masalah gitu. Nah, berarti memang teman-teman juga kalau memang mau membuat perubahan, ya bisa dengan cara yang tadi, membagi pos-pos yang hitam, putih, abu-abu, merah, kuning, hijau, enggak kebanyakan. Bilangin biru. Enggak kebanyakan. Ya, habis itu ya kalau memang menurut teman-teman itu bisa lakuin dulu aja. Selama itu memberi impact ya. Betul, memberi impact gitu. Wah. Kayak dan iya sih menurut gua itu inovasi yang maksudnya itu salah satu cara untuk berinovasi juga gitu. Jadi kayak lanjut, silakan teman. Nah, kayak kepikiran gini, misalnya ya tadi ya kayak misalnya SM 1, manager 1, officer 2 gitu ya. Itu tuh maksudnya banyak juga unit yang kayak sebenarnya nggak ke cover nih kerjaannya semua gitu kan, mau nggak mau tuh harus berinovasi. Pasti. Tapi gini Gong, yang gue sering denger itu adalah kayak inovasi ribet gitu, kayak harus bikin aplikasi, harus bikin ngoding harus apa gitu kan. Sebenarnya kan kita bisa gitu ya minta bantuan sama orang-orang gitu. Sebenarnya kita juga bisa nanya ke lo gitu gitu kan. Terus kayak dan sebenarnya inovasi itu lo setuju nggak sih kalau misalnya inovasi itu adalah enggak melulu soal digital, enggak melulu soal aplikasi ataupun ngoding gitu kan. Dari hal yang terkecil pun kayak misalnya kayak apa ya, kerjaan yang tadi misalnya ditulis tiba-tiba jadi di Excel. Sebuah inovasi nggak? Inovasi, benar sekali. Excellent. Proses dari nulis jadi excellent. Itu kata-kata khasnya bos kita gitu. Iya, tapi ya benar gitu. Dia yang dibilang Lenas nggak melulu sebuah. Iya, dan itu harus dari yang terkecil juga. Misalnya kayak nggak harus melulu ilmu yang gede langsung terimplementasi besar, tapi juga dari kecil. Kayak misalnya gue ya, contoh ya. Gue tuh setiap hari, dulu tuh hari Minggu buat laporan. Laporan itu yang ngambil dari dashboard gitu kan ya. Gue malas banget lah gitu. Gue tuh orangnya dashboard yang Anda buka? Berapa? Banyak banget sekali. Akhirnya gue tuh malas banget kan. Jadi kayak gue tuh berpikir gimana caranya biar gue bisa cepet gitu kan. Jadi kayak
gue coba-coba buat, akhirnya gue sekarang setiap minggu tuh bangun pagi, nyalain komputer, tekan enter, tidur lagi. Laporan tuh jadi aja, ntar gue copy paste itu ke Excel, gue kirim ke bos. Dan gue gak pernah bilang ke bos gue kalau gue ngelakuin kayak gitu, karena nanti tambahinnya kerjaannya kayak gitu. Nah sebenarnya itu bisa jadi hal yang, maksudnya dari hal yang sendiri ya, pribadi pengusaha sendiri aku. Nah itu tuh bisa dilakuin. Nah gue tuh orangnya yang males, jadi orang males tuh punya suatu keunikan, yaitu efektif. Tapi kok gue males nggak? Oh gitu ya. Udah Mungkin nggak kerasa kali. Efektif gitu ya. Aneh ya. Gitu. Ini entah gue yang aneh atau lo yang bagus, gue nggak ngerti dah. Lo aneh dia bagus sudah gitu aja. Seperti itu kira-kira. Oh, wah, ya mungkin sih, mungkin ya banyak hal yang bisa diimprove. Sebenarnya mungkin karena dari apa ya? Karena berasal dari keresahan kali ya, yang pengennya mau membuat ya. Cuman ya balik lagi, teman-teman ngerasa resah nggak dengan pekerjaan yang sekarang gitu? Yeah. Ngerasa perlu untuk diimprove nggak? Harus menghadirkan ini dulu ya, harus menghadirkan apa? Harus menghadirkan perasaan itu dulu kali ya? Iya benar, kayak ya pokoknya dimulai dari perasaan, apa namanya, permasalahan diri sendiri aja dulu gitu sih. Baru nanti lo coba membuat sebuah terobosan baru lah untuk itu. Tadi orang-orang tadi yang mau beride, cuman memang nggak bisa sulit, punya gitu ya. kemampuan gitu. Itu gimana sih? Maksudnya mungkin di kantor kita ada lu gitu, tapi di kantor-kantor yang lain kalau nggak punya si CTO kayak Anda yang mulia, yang teladan ini, yang teladan terdisiplin ini, itu ada opsi lain nggak? Banyak, opsi itu banyak ya, asal selama lu ada usaha pasti ada jalan lah gitu ya. Astaga, jadi Gojek Indonesia selalu ada jalan. nah jadi kayak kalau misalnya lu nggak punya, pastilah ada orang yang di sekitar lu yang bisa, mungkin kayak nggak harus orang teman-teman sekantor, atau mungkin di luar kantor juga punya teman atau segala macam yang bisa lu mintain tolong, atau mungkin kalau misalnya nggak ada banget ya bisa minta tolong ke kita juga, kita bisa bantu jadi kayak apa, penasehat lah. Harusnya gini ya, lu bisa cari di mana orangnya gitu. Jadi nggak mesti harus, nggak, menurutku nggak ada alasan untuk nggak berinovasi sih, kalau cuman kayak nggak ada orangnya doang gitu. Pasti ada lah gitu. Terus memang ini semangatnya ada. Nah, semangatnya itu kata kuncinya. Untung lu bilang. Jadi bridging gue selanjutnya mantap. Oh, gitu ya. Jadi memang semangat inovasi itu banyak orang yang merasa, oke, gue harus berubah gitu. Ada juga yang kayak, ngapain sih gue harus, ya udahlah kerjaan gue datang pagi ngerjain ini beres, pulang juga beres. Apa yang harus gue improve? Nah mungkin kayak semangatnya itu bisa jadi nggak datang dari diri sendiri, tapi langsung dari atasan nih. Atasannya yang terus ngedorong kayak, ayo dong kita bikin apa lagi nih, jangan cepat merasa puas nih gitu. Lu ngerasa ada di posisi itu nggak, selalu atasan lu yang mengarahkan itu? Banget ya? Banget, gue kerasa kayak gue tuh selalu, beliau tuh selalu berlari gitu, kenceng, gue tuh tarik pakai tarik tambang tuh sampai ke seret-seret gitu. Jadi kayak beliau tuh visioner banget, cuman kitanya mungkin masih kurang untuk bisa mengimbangin larinya gitu. Lu harus kurusin biar cepat lari. Gue masih gemuk ya. Nah, coba lo bayangin ya, dia aja yang teladan kayak gini terseok-seok cuy, kayak ngerasa ditarik, kita apa? Ngesot lu. Terngesot-ngesot kita ya gitu tapi, ya. Tapi emang ya, memang pekerjaan kita berdua nggak seunit, tapi sering bersinggungan gitu. Sering banget bersinggungan. Sering banget yang kayak gimana menyelesaikan ini bareng gitu, gimana mengerjakan proyek ini bareng gitu. Dan memang ya benar kata Agung, memang semangatnya itu kalau datang dari sendiri kita ada gitu, tapi apa yang kita rasain doang, tapi apa yang beliau, yang mungkin bos teman-teman juga ngerasa gitu, apa yang bos kalian rasakan itu ya emang karena helikopternya beliau itu lebih banyak lagi gitu. Jadi memang memberikan semangat inovasi itu memang bisa tumbuh dari diri sendiri, tapi dari leadernya juga harus ada yang ngarahin. Harus ada yang ngarahin. Biar lo nggak salah jalan nanti. Iya. Tapi balik lagi, kalau misalnya leadernya tidak mengarahkan, kita juga harus bisa untuk mengeluarkan ide-ide yang inisiatif sendiri ya, gitu ya. Karena pasti ada momen-momen rapat unit gitu kan. Pasti ada. Bisa ya, intinya jangan takut berpendapat lah ya, selama itu positif. Kayak gue waktu dulu ngerasain sih, kayak gue diem waktu itu nggak pernah ngomong, terus lama-lama kayak gue pengen ngomong nih, ternyata ada respon positif, dan itu makin keterusan gitu loh. Gitu, jadi kayak coba sekali dulu deh, kalau misalnya kena amarah ya udah diem aja. Kalau gitu misalnya ya? Positif ya udah terusin aja gitu. Alhamdulillah positif ya Gung ya, gitu. Ya kita juga awalnya pendiam sih, cuman lama-lama cerewet juga jadinya. Gitu. Jadi kalau misalnya bisa boleh diulang lagi, berarti kayak dimulai dari diri sendiri gitu ya, inisiatif, gitu kan, komunikasinya juga sama atasan gitu ya. Gimana ke depannya, yang penting kita udah cobain 3 itu ya. Penting tadi ke 3 kontrol itu yang penting sih, jangan sampai lu
hidup tuh cuma ngeluh terus ngomongin bos boleh. Tapi maksudnya ya jangan keterusan lah. Maksudnya kayak, ya lu harus fokus di 2 kontrol tadi itu, yang putih sama abu-abu. Kayak Ingat gitu. gak salah satu teman kita, aku nggak ada nggak ya waktu itu. Jadi dia bilang gini, kalau lu ada di sebuah pekerjaan, pilihan lu cuma 3. Ya. Beradaptasi, Oh ya, beradaptasi, ngelawan atau lu resign. cabut dari Atau pekerjaan cabut. itu. Nah, Siapa ya? Kayak pernah kenal gitu. Itu teman kita semua lah. Oh, Semua teman dia kita. nonton juga. Tapi menurut gue ini adalah 3 pilihan yang benar-benar masuk di akal gitu. Dan tidak ada opsi ngeluh. Iya. ya. Lu hanya bisa beradaptasi di pekerjaan itu, atau lu sekalian ngelawan dia situasi itu, atau kalau lu nggak mau dua-duanya ya udah lu cabut dari situ gitu. Jangan kasih opsi ngeluh di pekerjaan itu ya. Masuk akal itu. Karena kalau ngeluh tuh apa ya, jadinya kayak Wasting time sih. wasting time, terus jadinya kita gloomy gitu, kayak tiap hari tuh apa ya, Apa kayak cerah pakai skincare gitu. bukan gloomy tuh kayak gelap gitu kan, kayak hidupnya tuh nggak enak gitu. Jadi mau nggak mau harus ya out of the box ya, berarti Iya, ya out of the gitu ya, pilihan 3 itu. Nah tadi kita ngomongin panjang banget, tapi di era yang sekarang nih, gue kemarin nonton sebuah YouTube. Ini YouTube gue bermakna nih, bukan hal-hal yang receh-receh, nggak usah disebut lah. YouTube aja pokoknya. Jadi Prof. Renat Kasali Komut kita, iya. dia ngomong ada sebenarnya menjawab tantangan ke depan itu ada 6 kecerdasan baru yang harus dipersiapkan. Salah satunya adalah technological intelligence gitu. Gimana orang-orang tuh sekarang melihat ke depan itu ya semuanya udah serba digital gitu. Gimana sekarang mungkin dari SD mungkin udah belajar teknologi mungkin. Iya. Belajar coding, belajar Udah coding, buka bikin laptop. robot Iya. gitu kan. Dulu Dan kalau parah, kayak ya. kecil kita SD atau SMP ya, kita belajar Word, gimana cara copy paste. Oh, nggak tahu. Copy paste, terus bikin apa yang word art itu loh yang goyang-goyang Oh gitu. iya, itu cuma itu doang. Disusun oleh gitu. Disusun oleh gitu. Karya ilmiahnya disusun oleh terus belok-belok tulisannya gitu. Ya emang Iya. tapi emang bener ya. Dalam beberapa tahun ke depan technological intelligence ini yang akan Dibutuhkan. akan muncul. Menurut lu sendiri apakah ini akan eksis beberapa tahun ke depan atau gimana? Iya benar sih, kan kita udah kelihatan juga di luar negeri kayak mobil otonomus dan segala macam itu udah jadi bukti sih. Tinggal di Indonesia tinggal ngikutin aja, nggak ada acara lain. Lu mau berubah kayak gimana? Maksudnya mau jalur yang beda nggak bisa kan? Itu udah jadi tren di masa depan gitu. Jadi emang itu harus disiapkan. Teknologi ya gitu. Kalau anak-anak zaman sekarang megangnya lahir langsung megang handphone gitu kan. Nah, kita yang lahirnya udah duluan kayak Lu, sorry, ini beda berapa tahun bos soalnya, jangan aja. tapi kayak kita juga harus menyesuaikan Iya. gitu ya dengan yang namanya benar. digital. Ya sebagai generasi yang mungkin akan menjalani sisa hidupnya dengan digital ya harus melek akan Iya, hal ini. mungkin lo harus mulai belajar lah gitu. Maksudnya mulai belajar Siap, tentang siap. enggak, maksudnya mulai baca-baca kayak apa ya? Minimal baca doang lah, lu paham konsep atau misalnya kayak apa sih AI? Minimal lu tahu lah singkatan AI gitu kan. Iya. Iya itu Jadi kalau soalnya ditanya nanti. enggak Iya, kata-kata AI lama. itu Adobe Illustrator. Iya, bener banget udah. Ya bener kan? Iya. kalau PS apa PS? PS, Photoshop. Iya bener. Iya emang bener. Gue cuma ngetes, ih. Lu kira Play Store? Tapi itu PlayStation gue. mabok nih orang. Oke, lanjut. Ya Sehat itu lu. guys. Ya itulah. Ya menarik banget lah hari ini ngobrolan kita. Ya mungkin kita pengen menjadarkan teman-teman gitu. Kalau dengan posisi teman-teman mungkin yang masih officer ya tadi yang disampaikan Agung gitu, Iya. harus tahu 3 zona ini gitu 3 ya. zona ini penting banget, iya. Untuk bisa improvement di kerjaan. Jangan takut ngobrol Pak ya. Jangan takut Iya, jangan memberikan takut ide memberikan gitu ya. pendapat betul. Selama idenya Jangan takut berkomunikasi lah positif. gitu. selama idenya memang itu ya menarik buat untuk improvement di pekerjaan, kenapa tidak dilakukan gitu. Cuman caranya teman-teman yang harus pahami gitu. Tidak melulu soal digital. Digital itu menurut gue sih ini nggak tahu ya bisa disalah tuh. Menurut gue digital itu hanya sebuah pemikiran gitu. Medianya yang beda. Iya. Medianya entah dengan merubah proses menjadi lebih baik dan bermanfaat atau ya melalui aplikasi segala macam. Melalui Iya, digital benar. gitu Iya. ya. Salah satu ininya opsinya. Wih. Wow. 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 Wow, wow, wow. Wow. Apakah setelah ini Gitu. kita akan menjadi digital? Mau jadi HP lu? Mau jadi masuk? Kerjanya. Oh,
Kirain lu masuk Play Store habis ini. Atau PlayStation lu mau. Lena. Pertanyaan terakhir. Oke. Kenapa ketawa gue? Nggak apa-apa, lanjut. Kita bukan ngelawak. Oke. Menurut lo passion itu apa? Passion itu adalah sesuatu yang lo kerjain di bawah alam sadar, enggak sih, nggak tahu ya. Maksudnya kalau gue sih, Gue udah bawah alam sadar ngorok gue. Apa yang ngorok itu passion passion lo? lu berarti ngorok. Astagfirullah. Nggak, maksud gue lu dikerjain tanpa lu disuruh gitu kayak passion. Tawa baik lu. Iya gitu. Jadi kalau lu Ngorok? bukan. Oh, sorry. Jadi kalau misalnya lu ngerjain tanpa disuruh, itu berarti lu passion. Mudah-mudahan ya. Kok Seperti mudah-mudahan? itu. Kan Tapi ya definisinya, gitu. Iya. setuju sih Kayak gue. gitu. Ya, yang kayak tadi yang Dan lu seneng lakuinnya gitu. meskipun Meskipun mungkin kata jam orang lain berat, tapi kata dia fun. iya dan jam kerja tadi dia bilang orang mungkin kayak ya udah gue jam 5 jam 6 pulang kantor ya udah di rumah udah tidur dia. Kok tidur gini sih tidur gitu. Jadi ya tapi mungkin aku masih bisa pulang rumah ya udah masih lanjut gawe gitu ya karena emang passion di situ ya. Bukan gawe ya passion gue. Oh iya bukan. Bukan gawe dah. Gue kiranya aku soalnya gawe mulu. Ngoding. Iya. Soalnya Agung di chat, Gung, langsung balas dia. Asli. Dari semua orang dia yang paling cepet. Iya. Iya nggak sih? Itu salah satu Kemampuan. unique value gue lah. Maksudnya iya. kayak yang gue jual kalian tuh adalah gue respon cepet. Enggak juga sih. Responsibility. Responsif. Gue tuh kalau misalnya nggak balas cuman karena dua hal. Tidur atau main game, udah itu doang. Oh. Ya. Kok gue banyak ya? Apa gue jahat ya? Ya entahlah. Emang lo nya aja yang nggak mau balas dah. Jadi terakhir banget. Oke. Jadi apakah boleh untuk berani buat perubahan di unit kita sendiri atau gimana dengan posisi kita di level bawah ya? Menurut gue sih ya harus gitu. Perubahan itu harus. Kalau lu kayak cuman di tempat tuh nggak bakal berkembang. Jadi kayak lu harus terus berubah lah, merubah ya apa yang lu pikir nggak baik gitu ya. Lu harus berubah jadi lebih baik lagi, kayak gitu. Anak Agung Ngurah Laksman. Surya. Surya Laksamana. Laksamana. Waduh panjang pulang. Anak Agung Ngurah Surya Laksamana. Betul. Sampai ketemu di podcast selanjutnya.